Ya Tuhan, firman-Mu adalah dasar dari kehidupan kami. Dan hari ini Tuhan, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau yang berbicara kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Engkau yang berbicara Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Dan kiranya Roh Kudus-Mu memakai hamba-Mu yang penuh keterbatasan ini untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Dan kiranya Tuhan menolong setiap kita, memberikan kita fokus, memberikan kita hati dan pikiran yang tertuju untuk merenungkan firman Tuhan. Tuhan, bersabdalah, berfirmanlah, karena kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat siang, Bapak, Ibu, Saudara. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 25, melanjutkan perikop eksposisi kita dari 1 Petrus. Mari kita membuka 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 25. Jika kita sudah membukanya, mari kita membacanya. Saya yang akan membacakan untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan jemaat bisa mengikutinya. 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 25. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sabar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup dalam kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Amin. Firman Tuhan, sedemikian jauh firman Tuhan. Ya, tema kita siang hari ini adalah Kristus yang salah. Mengikuti jejakmu. Dari 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 25. Ya, tapi sebelum kita lebih dalam membahas ini, saya izin bertanya kepada Bapak Ibu di tempat ini, siapa yang suka kalau ditindas? Angkat tangan. Tidak ada yang angkat tangan? Siapa yang suka kalau dirinya mendapatkan perlakuan tidak adil? Ada yang suka? Tidak ada. Ya, saya juga tidak suka ya kalau ditindas atau diperlakukan tidak adil. Ya, tetapi firman Tuhan hari ini
cukup sulit ya. Ketika kita membaca 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 25, apakah Bapak Ibu mengangguk-ngangguk saja membacanya? Oh iya, betul. Apakah Bapak Ibu mengangguk-ngangguk saja ketika membaca 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 25, terkhususnya ayat 18. Apa yang ditulis di situ? Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu. Oke Tuhan, bisa. Bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Ada kata bengis di belakang. Apakah kita akan mengangguk-ngangguk saja? Oh iya Tuhan, saya mau tunduk bahkan kepada Tuan yang bengis, Tuan yang tidak bermoral. Berat ya? Ada yang berani mengangguk-ngangguk? Sepertinya tidak ada. Dan lebih parahnya lagi adalah ketika kita membaca Petrus ini, hamba-hamba yang dimaksud di sini adalah budak. Kalau di dalam bahasa aslinya dia budak. Nah, budak sekarang mungkin kita tidak melihat budak ya, karena kita punya hak asasi manusia. Kita punya hak. Tetapi pada zaman itu budak merupakan orang-orang yang tidak dianggap sebagai orang. Budak itu tidak dianggap sebagai manusia atau pribadi. Tetapi budak pada zaman itu dianggap sebagai properti. Properti maksudnya apa? Ya seperti kursi, seperti gitar, seperti apapun yang ada di sekitar kita yang bisa kita pakai semau kita. Seperti piring yang kalau kita sudah pakai, kita pakai. Kalau kita mau lempar, pecah, ya sudah. Begitulah budak pada zaman itu. Kalau kita lihat bagian ini, Petrus menyuruh hamba-hamba untuk tunduk dengan penuh ketakutan, bahkan pada Tuan yang bengis. Kalau mereka diumpamakan seperti properti saja, bisa dibayangkan kalau dapat Tuan yang bengis bagaimana? Apa yang akan mereka dapatkan? Pukulan? Bisa. Apakah orang di sekitar mereka, kelas sosial di sekitar mereka akan membela, oh haknya, hak asasi manusia harus ditegakkan? Tidak. Mereka akan bilang, oh itu biasa. Mereka kan budak, properti. Tidak apa-apa dikasih begitu. Lalu Petrus mengatakan, tunduklah kepada Tuanmu, bahkan kepada Tuan yang bengis. Kita tidak suka diperlakukan tidak adil. Kita tidak suka ditindas oleh orang lain. Dan ketika ada yang menindas kita, ada yang berlaku tidak adil kepada kita, apa respons Bapak Ibu? Respons yang wajar. Marah. Berontak. Loh, kenapa kamu memperlakukan saya seperti itu? Itu respons kita. Maka tidak heran kenapa 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 25 ini dipergunakan untuk salah satu ya, teks yang dipergunakan untuk mendukung perbudakan, pro perbudakan pada masa itu di sejarah kita. Kalau kita memakainya dengan kacamata modern kita, maka kita akan melihat hal ini, hal yang ditulis
Petrus ini adalah hal yang kok tidak manusiawi ya. Tetapi kalau kita lihat konteksnya, kita tahu bahwa mereka itu diperlakukan seperti properti, seperti barang yang tidak ada harganya. Bahkan ada dibilang Aristoteles ya, filsuf pada masa itu, budak itu tidak tidak memiliki kayak sifat-sifat moral yang dimiliki oleh orang-orang yang bukan budak. Yang indah di sini dan menjadi sebuah anugerah sebenarnya kepada orang-orang pada zaman itu ketika membuka dan mendapatkan surat Petrus adalah Petrus menganggap mereka orang yang bermoral, orang yang punya akal budi, orang yang punya perasaan. Dan kita juga perlu mengingat bahwa pada masa itu ketika seorang budak memberontak, dia tidak akan dia akan kena masalah, dia akan mendapat imbalan. Tidak seperti kita zaman ini, kalau kita dapat bos yang katakanlah menindas kita atau kita diberlakukan tidak adil di tempat di mana kita bekerja atau di komunitas tertentu, kita dengan gampangnya berkata ya sudah kita keluar saja, resign, kita punya hak untuk itu. Tetapi mereka tidak punya hak itu. Dan kalau mereka berontak, apa yang akan mereka dapatkan? Hukuman mati. Disitulah konteks surat ini dituliskan. Jadi sebenarnya Petrus ketika mengatakan hai hamba-hamba, atau bahkan kemarin kita sudah membahas hai istri-istri, itu orang-orang yang dulunya itu tidak dipandang, orang-orang yang tidak dilihat bahkan tidak dilirik pada masa itu. Dan ketika Petrus menuliskan khusus untuk mereka orang-orang yang tidak terpandang ini, itu sesuatu yang sangat-sangat aneh pada masa itu. Kok ada orang yang mau tulis kepada budak? Kok ada? Inilah bagaimana Tuhan bekerja sekalipun di dalam budaya yang terbatas pada zaman itu. Allah ingin memperbaharui pola pikir orang-orang pada masa itu yang berpikir, oh saya ini cuman properti, saya ini cuman benda, saya diapa-apakan saja boleh. Tetapi Petrus berkata, kamu tunduk. Tetapi ketundukanmu itu bukan karena kamu properti. Ketundukan kamu itu bukan karena kamu benda yang bisa dilakukan diperbuat semaunya sendiri. Tetapi kamu tunduk bukan karena itu, tetapi kamu berharga di hadapan Allah dan kamu bisa menjadi saksi melalui ketundukanmu itu. Makanya di ayat 20 dikatakan, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Kasih karunia di sini itu bukan dalam bahasa aslinya bukan anugerah ya, tetapi pujian daripada Allah. Jadi mereka dipuji ketika di situ. Tetapi yang berubah di sini adalah pola pandang, pola pikir para budak. Yang dulunya dia oke saja kalau saya ditendang kah atau diperlakukan setidak adil-adilnya, ditindas dan lain sebagainya. Tetapi yang berubah di sini adalah pola pikir mereka bahwa ternyata saya ini bukan hanya sekedar properti. Saya ini manusia, saya dihargai dan saya dikasihi oleh Allah. Dan tidak sampai di situ saja, penderitaan mereka dipakai untuk menggambarkan bagaimana Kristus menderita. Jadi mungkin kalau kita zaman modern ini membaca
1 Petrus kita yang ya biasa-biasa saja. Tetapi pada zaman itu orang-orang yang menerima itu, bahkan para budak-budak, hamba-hamba yang diperlakukan tidak adil menerima surat ini, mereka sudah sangat, oh saya diperhatikan, oh saya dikasihi oleh Allah. Jadi itu konteks 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 25 supaya kita tidak salah mengartikan ketundukan di sini maksudnya bagaimana? Apa Tuhan tidak adil? Dan sekarang mari kita membahas mengenai bagaimana Kristus itu digambarkan sebagai hamba yang menderita. Nah, 1 Petrus 3 ayat 2 ayat 18 sampai 25 ini adalah kitab di mana Petrus menggambarkan di ayat 22 sampai 24 menggambarkan apa yang digambarkan oleh Yesaya 53 tentang hamba yang menderita. Apa yang dikatakan tentang hamba yang menderita ini? Dikatakan di ayat 22 sampai 24, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ini gambaran para budak yang dulunya tidak bisa berbuat apa-apa, kemudian digambarkan kepada Yesus Kristus yang menderita tanpa mau membalas penderitaan tersebut. Nah, ada suatu hal yang menarik. Di slide saya sudah tuliskan penjabaran Petrus mengenai Kristus. Dikatakan Kristus yang tidak berbuat dosa, tipu daya tidak ada di dalam mulutnya. Kristus yang tidak membalas ketika dicaci, tidak mengancam. Kristus yang oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saya dikasih tebal, ya, ditebalkan ya tulisannya. Saya ditulis di situ adalah tipu daya tidak ada dalam mulutnya, membalas ketika dicaci, tidak mengancam. Kira-kira apa persamaan dari ketiga frasa ini? Tipu daya tidak ada dalam mulutnya, Kristus yang tidak membalas ketika dicaci, Kristus yang menderita dan Dia tidak mengancam. Ya, Dia menerima apa yang diperlakukan, betul. Ada lagi yang bisa menebak kira-kira apa? Ada satu yang selain dia dikatakan amaleni ya, ada satu lagi. Kalau kita perhatikan ini berkaitan dengan mulut. Tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Membalas ketika dicaci. Ketika kita dicaci, kita maunya apa? Membalas dengan cacian. Kalau membalas dengan cacian berarti pakai mulut. Kemudian dikatakan Kristus yang menderita tidak mengancam. Kita mengancam pakai apa sih Bapak Ibu? Pakai mulut, pakai kata-kata kita. Kita mengancam orang bisa pakai kata-kata. Nah, apa yang menjadi sorotan yang disorot oleh Petrus di sini adalah Petrus menyorot mulut. Kenapa Petrus menyorot mulut? Ada apa dengan mulut kita? Ketika kita berada di dalam situasi di mana sistem yang kita di mana kita
berada di dalam situasi di mana kita sulit memiliki power, kita tidak memiliki power di dalamnya, hal pertama yang akan kita lakukan adalah tidak mungkin kita memberontak. Kalau memberontak kan ada sistemnya, kan kita tidak punya power. Apa yang akan kita lakukan? Apa yang bisa kita kendalikan? Mulut kita, apa yang akan kita lakukan? Berkata-kata kasar, sekasar-kasarnya. Apalagi, mungkin kalau kita tidak punya power, kita di perkantoran misalkan punya bos yang bengis, tidak bermoral, kita sebagai pegawai tidak bisa melakukan apa-apa, ya sudah, kita gosip, oh itu, sampai semuanya. Bahkan mungkin sudah ada fitnahan di dalamnya. Itulah yang Petrus mau katakan. Jangan dulu berkata menderita bagi Kristus. Coba lihat dulu mulut kita sudah oke atau tidak di dalam penderitaan itu. Seperti yang dituliskan Yakobus 3, lidah adalah anggota yang paling kecil tetapi bisa membakar seluruh hutan. Lidah adalah yang paling terkecil, tetapi sekecil itu lidah bisa merubuhkan semuanya. Kita sering mendengar khotbah ya tentang lidah dan saya tidak akan mengulangnya. Tetapi ketika kita di dalam masa tidak mendapatkan ketidakadilan atau diskriminasi dan kita tidak punya power, godaan yang paling gampang kita lakukan adalah kita melakukan sama seperti orang yang menindas kita, berkata-kata kasar, atau bisalah bahkan bergosip, atau bahkan lebih lagi menfitnah dan keburukan-keburukan lain dari kata-kata kita. Dan kita ingin membalas, dan kalau bisa balasan kita itu lebih dari sekedar yang kita terima dari orang lain. Sehingga mengapa Petrus mengatakan kita perlu untuk melihat lidah. Dan kalau kita lihat posisi pembaca waktu itu di 1 Petrus 3 ayat 9, 1 Petrus 4 ayat 14 dikatakan bahwa mereka itu menerima kata-kata kasar, menerima fitnahan, menerima perkataan bodoh dan lain sebagainya. Jadi aspek ucapan adalah yang ditegur terlebih dahulu oleh Petrus. Tetapi mari kita masuk lebih dalam lagi dari sekedar berkata-kata kasar. Karena kita mungkin lahir dari keluarga yang di rumah itu tidak pernah berkata-kata kasar. Jadi kita terbiasa dari kecil sampai besar, kata-kata kasar adalah hal yang kalau orang bilang sekarang nono ya, nono. Apa? Tidak ya, tidak. Tidak akan keluar dari mulut saya kata-kata kasar. Oleh karena lingkungan kita adalah lingkungan yang mengajarkan kita harus bersikap sopan, berkata-kata yang baik. Tetapi kalau kita tinggal di lingkungan yang maksudnya semua berkata-kata kasar, akan sulit bagi kita untuk memendam kata-kata kita ya, supaya lebih halus atau lebih baik lagi. Tetapi mari kita lihat lebih dalam karena ternyata kata-kata itu bukan ukuran. Karena ada yang ya sudah biasa saja kalau kita mau tutup mulut saja tidak berkata kasar itu gampang buat saya. Tetapi yang lebih berbahaya lagi adalah kita mungkin berhasil menahan lidah kita. Kita tidak menggosip, kita tidak memfitnah, kita tidak berkata-kata kasar. Tetapi kita menimbun rasa yang namanya kebencian. Kebencian yang semakin lama semakin besar.
kita tidak berkata-kata kasar, tapi kita pendam kebencian itu. Jadi kebencian itu ibaratnya seperti balon. Balon kalau ditiup kecil, masih bisa. Ditiup lagi, ditiup lagi sampai kapasitasnya itu sudah melewati batas dan akhirnya pecah. Dan apa yang bisa kita lakukan ketika sudah pecah? Bukankah lebih bahaya? Lebih baik orang langsung ngomong ya, kata-kata kasar, langsung ungkapkan semua. Daripada orang yang menyimpan, lama, katanya membangunkan singa yang sedang tertidur. Jangan-jangan kita seperti itu. Dan kalau mau jujur, berapa kali kita bertekad, bahkan sudah berjanji kepada Tuhan, bahwa kita tidak akan melakukan hal itu. Saya tidak akan berkata-kata kasar lagi. Berapa kali dan berapa hari saja itu bertahan. Ada berapa kali kita sudah berdoa, Tuhan aku sudah ampuni dia. Tuhan aku sudah memaafkan. Tetapi besoknya ketika kita bertemu dengan orang yang sama, atau bukan orang yang sama, tetapi di dalam situasi yang mungkin mirip, lalu rasa itu muncul lagi. Dan kita melihat bahwa kita selalu jatuh terus. Dan berapa kali kita sudah berkata, itu sudah masa lalu. Tetapi kemudian ketika kita mengingat lagi dan kemudian masih timbul rasa marah, rasa benci. Bukan berarti kalau kita memaafkan itu kita melupakan ya Bapak Ibu, tidak. Kalau kita melupakan itu namanya amnesia. Tetapi ketika kita mengingat, kemudian tidak ada lagi rasa sakit di dalam hati, tidak ada lagi sesak di dalam hati, itu namanya memaafkan, sekalipun kita mengingatnya. Kalau mau jujur di hadapan Tuhan, berkali-kali kita mau coba. Bukankah berkali-kali kita juga gagal? Berkali-kali kita janji kepada Tuhan. Bukankah berkali-kali juga kita melanggar janji tersebut? Dengan kekuatan kita tentu kita tidak mampu melakukan itu. Dan apa yang diteladankan Yesus kepada kita? Saya ingin mengajak kita semua untuk melihat ayat 23. Kita membacanya sekali lagi. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Yang ingin saya sorot di bagian ini yang menarik Bapak Ibu adalah kata menyerahkan atau paredido. Di situ memakai kata kerja imperfect. Kalau dalam bahasa Yunani tensisnya banyak ya. Kalau di bahasa Indonesia kita tidak punya tensis. Tidak ada masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Jadi sulit untuk menerjemahkan kalimat ini persis sesuai dengan apa yang penulis mau sampaikan. Tetapi dalam bahasa Yunaninya, ini kata imperfect. Bukan tindakan yang satu kali diserahkan, kita berdoa satu kali, sudah kita serahkan. Tetapi melainkan tindakan aktif yang dilakukan terus-menerus berulang-ulang kali. Dan Yesus melakukan itu. Dikatakan bahwa ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia. Menyerahkannya di sini tuh terus-menerus menyerahkannya. Jadi di dalam kemanusiaan Yesus itu tidak hanya ketika di Taman Getsemani menyerahkan semuanya kepada Allah.
Tetapi ketika kita lihat bahasa aslinya Petrus di sini mau mengatakan, dan kita jangan lupa bahwa Petrus adalah murid Yesus dan dia mengikuti Yesus ketika Yesus mengalami penderitaan tersebut. Apa artinya menyerahkan terus-menerus? Saat Yesus diperhadapkan kepada mahkamah agama yang seharusnya mengerti firman Tuhan, tetapi ketika diperhadapkan kepada mereka, Tuhan melihat bagaimana kemunafikan mahkamah agama. Kristus melihat bagaimana iri dengki membuat dia dihukum. Mahkamah agama itu mencari kesalahan Yesus. Kenapa dia mencari kesalahan? Karena Yesus itu adalah suatu ancaman buat mereka, sehingga mencari dalih-dalih supaya mereka bisa menfitnah Yesus. Tetapi apa yang Yesus lakukan? Kalau dalam ayat 23, Yesus menyerahkannya kepada hakim yang adil. Ketika dia diperhadapkan kepada Pontius Pilatus, perwakilan sistem pemerintahan yang seharusnya berlaku adil, apa yang dilakukan Pontius Pilatus? Untuk memenangkan hati massa, supaya dia terhindar dari banyaknya orang karena ketakutan, dia akhirnya menyerahkan Yesus. Padahal dia tahu Yesus tidak bersalah. Dan apa yang Yesus lakukan ketika diperhadapkan seperti itu? Dia menyerahkannya kepada Allah. Ketika saatnya dia di kayu salib, ditusuk dan kemudian digantung di kayu salib tanda kutukan, setiap orang berkata dan mengejek-ngejek dia, kamu sudah sudah melakukan mujizat sana sini, coba turun. Apa yang Yesus katakan? Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Lagi-lagi Yesus menyerahkan peradilan itu kepada Allah, Sang Hakim yang adil. Lalu apa artinya bagi kita semua? Yesus Kristus di dalam kemanusiaannya berulang-ulang kali ketika diperhadapkan dalam konteks di mana dia bisa berbuat dosa, tetapi dia tidak melakukannya dan menyerahkannya kepada Allah. Kita melakukannya berulang-ulang karena sulit. Di dalam masa penindasan, ketidakadilan yang kita alami, apakah gampang untuk kita setidaknya mengendalikan lidah kita, mengendalikan lidah saja? Kita sudah membahasnya, sulit sekali. Dan disinilah anugerah Tuhan bahwa Yesus saja berulang-ulang kali datang kepada Allah meminta supaya dia dikuatkan. Apalagi setiap dari kita yang berkali-kali bisa jatuh, bangun, jatuh, bangun, jatuh, bangun lagi. Dan di dalam kesengsaraan Yesus itu, Yesus tidak menanggung dosanya sendiri. Dia menanggung dosa saya dan dosa Bapak Ibu semua. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh.
Ketika Kristus mati, kita juga mati. Tetapi ketika Kristus bangkit, kita juga bangkit. Sehingga di dalam kehidupan ini, mari kita merespons seperti Yesus. Kita mengikuti jejaknya dalam hal apa? Menyerahkan segala hal-hal yang kita rasakan. Mungkin ada hal-hal yang kita rasakan yang sulit, mari kita serahkan kepada Tuhan. Atau mungkin ada hal-hal yang membuat kita, ya susah sekali Tuhan saya lakukan. Mari kita juga serahkan kepada Tuhan di dalam doa kita. Tetapi kita perlu mengingat bahwa Allah adalah hakim yang adil. Dan Dia tidak pernah meloloskan orang yang tidak berbuat adil. Terkadang ya kita hukuman itu tidak kita rasakan Bapak Ibu sekarang. Ya sudah kita berbuat seenaknya kita saja. Kita mengatakan ada Tuhan, tetapi di dalam tingkah laku kita seringkali kita tidak mengimani adanya Tuhan. Dan dalam perikop ini kita diingatkan, ketika kita dipercayakan Tuhan menjadi pemangku kebijakan, menjadi orang yang lebih berotoritas dari orang lain, menjadi dalam tanda kutip mungkin kita punya pegawai. Mari kita sadar juga bahwa Allah adalah hakim yang adil. Allah adalah hakim yang adil. Dan bagi kita juga yang merasa ditindas atau merasa tidak memiliki power, mari kita juga menyerahkan kepada Tuhan Sang Hakim yang adil. Apakah atasan kita toksik kah? Apakah ada rekan yang culas kah dan lain sebagainya? Mari kita serahkan kepada Tuhan dan mengingat bahwa Allah itu adalah Allah yang tidak tinggal diam. Tetapi bukan berarti di sini ya sudah kita terima saja perlakuan yang tidak adil dan semena-mena atau tindakan diskriminatif terhadap kita, bukan itu intinya. Tetapi yang menjadi inti di sini adalah apakah kita berbuat dosa di dalamnya, di dalam meresponsnya atau tidak. Jadi ini inti dari perikop kita. Kita menolak membalas kejahatan bukan karena kita lemah dan tidak berdaya, tetapi karena kita memilih untuk berulang-ulang menyerahkan orang atau sistem yang melupakai kita di tangan hakim yang adil. Tetapi ketika firman Tuhan menyuruh kita untuk tidak membalas dan menyerahkan perkara kepada hakim yang adil, ini tidak sama sekali berarti kita menjadi pasif dan membiarkan kejahatan atau kriminalitas di dalam kehidupan kita yang merusak kita. Kita perlu menyerahkan amarah dan dendam atau bahkan kebencian para Dieu tadi secara terus-menerus. Dan itu adalah urusan menjaga kekudusan kita, menjaga integritas kita. Tetapi jika kita tahu mungkin ada Bapak Ibu di tempat ini atau mungkin bahkan ada saudara-saudara yang menerima perlakuan tidak adil atau penindasan dari orang lain yang melanggar hukum, tentu dalam 2 Petrus ini bukan berarti kita tunduk begitu saja. Tidak. Karena ingat, konteks ini beda dengan konteks kita zaman sekarang. Kita punya
penegak hukum. Kita punya orang yang bisa mengadili. Maka mari kita serahkan itu juga. Dan saya akan menutup khotbah ini tidak hanya dalam pertanyaan untuk kita renungkan mengenai isi hati kita, tetapi saya ingin mengajak kita untuk melakukan langkah kecil, langkah konkret yang bisa kita lakukan. Kita bisa melakukannya hari ini, besok. Yang pertama, mari kita mengingat satu momen, satu peristiwa yang tidak mengenakkan di dalam hati kita, yang kita merasa kita ditindas, kita diperlakukan tidak adil, atau bahkan menjengkelkan. Kita melihat orang yang menjengkelkan dan membuat hati kita itu terus panas. Mari kita mengambil selembar kertas dan menuliskannya. Peristiwa spesifik apa atau orang yang kita pikirkan. Boleh atasan, boleh rekan kerja, boleh anggota keluarga, boleh sesama komunitas, siapa saja. Dan yang kedua, setiap kali nama dan situasi itu muncul lagi dan mungkin membuat hati kita panas lagi, mari kita ucapkan dengan sadar bahwa, oh Tuhan, ini bukan urusan saya untuk menghakimi orang, tetapi ini urusan Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan saya. Dan ketika kita sudah membacanya, menuliskannya sebagai tanda deklarasi, sebagai tanda kemenangan kita mungkin bisa membakar, merobek, dan lain sebagainya. Tetapi kita juga perlu mengingat bahwa ketika kita melihat diri kita berkali-kali jatuh, berkali-kali sulit ternyata, dan kemudian gagal, mari kita mengikut jejak Tuhan, bukan menjauh, bukan menyalahkan diri sendiri terus kemudian berlarut-larut di situ, tetapi mari kita mengikut jejaknya, yaitu pare didau, menyerahkan pergumulan itu terus-menerus kepada Tuhan, sehingga Tuhan dapat menolong setiap dari kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena firman-Mu hari ini mengingatkan kami betapa kami seringkali bisa jatuh di tempat yang sama. Kami seringkali berkali-kali Tuhan di dalam kehidupan kami jatuh berulang kali. Tetapi kiranya Engkau beranugerah kepada setiap kami, memampukan kami Tuhan untuk bangkit kembali. Di dalam kehidupan kami yang penuh dengan penderitaan dan penindasan Tuhan, ketidakadilan menjadi makanan bagi kami. Baik itu melalui pemerintah kami, baik itu melalui tempat pekerjaan kami, baik itu melalui orang-orang di sekitar kami, komunitas, bahkan keluarga kami. Kiranya Tuhan yang menolong. Dan saat ini juga Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini, yang di dalam pergumulan, apapun pergumulan mereka, Tuhan yang kiranya beserta dengan mereka, Tuhan yang kiranya menolong di dalam pergumulan tersebut. Kami juga berdoa untuk setiap pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab, bahkan usaha. Tuhan yang memelihara dan Tuhan yang memberkati pekerjaan jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Dan kiranya pekerjaan kami
bukan hanya menjadi keuntungan bagi kami, tetapi juga menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di sekitar kami. Dan kami juga berdoa Tuhan membawa secara khusus bagi jemaat-jemaat-Mu yang di dalam keadaan lemah tubuh, di dalam kondisi fisik yang lemah, dan di dalam kesehatan yang menurun. Kiranya Engkau Allah Sang Tabib menolong mereka di dalam kesakitan mereka, di dalam pergumulan mereka. Tuhan yang menyembuhkan sakit penyakitnya melalui dokter-dokter, perawat, bahkan alat-alat medis dan bahkan obat-obatan yang dikonsumsi, makanan yang dikonsumsi agar menunjang kesehatan dan pemulihan. Dan kiranya juga Tuhan di dalam masa pemulihan, pengobatan, bahkan rasa sakit, di dalam kelelahan mereka Tuhan yang menghiburkan dan Tuhan yang memberikan damai sejahtera. Ya Tuhan, inilah yang menjadi permohonan kami, ungkapan syukur kami, doa syafaat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.